Dipersilahkan jenengan untuk memperkenalkan diri dan sedikit bercerita tentang latar belakang medis. Baik, selamat pagi. Nama saya Dr. Hans Margi. Saya sudah berpraktek atau menjadi dokter sejak tahun 2016. Ya, total berarti saya sampai sekarang sudah 9 tahun berpraktek. Dan saya sudah ada pengalaman di rumah sakit, di salah satu rumah sakit umum di Lamongan. Lalu ada beberapa klinik di Jombang juga yang saya isi, ya. Dan saya juga beberapa mengikuti pelatihan dan seminar. Saya lulusan dari Universitas Brawijaya Malang angkatan tahun 2010. Pagi ini kita akan membahas tentang HIV/AIDS, yaitu penyakit yang sering disalahpahami. Seberapa besar tantangan saat ini terkait edukasi masyarakat mengenai HIV, terutama di Indonesia? Untuk HIV/AIDS sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh transmisi atau kontak melalui cairan. Ya. Dan cairan ini macam-macam transmisinya, bisa dari jarum suntik, bisa dari hubungan seksual. Ya, makanya salah satu penularan atau transmisi dari HIV itu yang paling disoroti yaitu dari transmisi seksualnya, ya. Untuk tantangan edukasi, karena sekarang sudah zaman sosial media, jadi saya rasa sudah banyak masyarakat yang mengakses mengenai HIV dari sosial media. Tetapi dari masyarakat yang, mohon maaf, tingkat pendidikannya lebih rendah, biasanya masih belum mengerti mengenai HIV/AIDS. Jadi garis besarnya adalah HIV/AIDS adalah penyakit yang menular, ya. Penyakit menular yang disebabkan oleh satu, kontak dari jarum atau injeksi, kedua dari transmisi seksual. Oke, saya akan mempertanyakan tentang HIV/AIDS. Pertanyaan pertama, apa itu HIV dan bagaimana virus ini mempengaruhi tubuh manusia? HIV sendiri adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus, ya. Dan dia seperti yang saya bilang tadi, transmisinya melalui beberapa cara. Dan HIV sendiri mempengaruhi dari CD4 atau sistem imun dari tubuh manusia itu sendiri. Dan dia nanti akan menggerogoti sistem imun tubuh manusia sehingga sistem imunnya semakin lama akan semakin turun. Dan seperti kita tahu, sistem imun itu adalah digunakan untuk kekebalan tubuh kita untuk melawan infeksi dari luar. Kalau sistem imun kita jelek, berarti infeksi akan gampang masuk. Bakteri, virus, jamur akan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi HIV sendiri akan melemahkan sistem imun kita sehingga kita tidak punya kekuatan atau tidak punya daya untuk melawan infeksi dari luar, ya. Dan markernya biasanya ditandai dengan CD4. Ya, CD4 itu adalah salah satu pertanda dari HIV/AIDS yang biasa diperiksa di rumah sakit atau di laboratorium untuk melihat seberapa kuat masih sistem imun kita dipengaruhi oleh virus dari HIV tadi. Ya. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara HIV dan AIDS? Jadi HIV itu human immunodeficiency virus, akan kelihatan itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya. Tapi HIV itu akan dibagi menjadi beberapa staging, ya. Kalau tidak salah ingat ada 4 staging dari HIV. Terus di staging 1 yang paling ringan staging 4 yang paling rendah, ya. Nah, untuk AIDS sendiri adalah tahap terakhir dari penyakit HIV. Jadi seluruh sistem imunnya sudah rusak, ya. Seluruh sistem imunnya sudah rusak dan tidak berfungsi lagi, dan biasanya ini sudah menuju ke arah mortalitas yang lebih tinggi atau paling ringan mortalitas kecacatan, ya. Gitu ya. Untuk singkatannya dapat dengan nanti tarik sendiri, ya. AIDS itu kalau nggak salah mirip imun defisiensi sindrom.
berkembang menjadi AIDS jika tidak diobati? Betul, HIV akan berkembang menjadi AIDS seperti yang saya bilang tadi. AIDS adalah tahap terakhir dari HIV. Dan kalau tidak diobati dengan antiviral atau antiretroviral ya, nama obatnya ya ARV ya. Kalau tidak diobati dengan itu nanti akan berkembang menjadi AIDS. Ya. Selanjutnya, seberapa penting untuk memulai pengobatan sejak dini setelah terdiagnosa terkena HIV? Sangat penting sekali. Jadi setelah kita di screening dan hasil screeningnya adalah positif, kita harus segera melaporkan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat. Dan biasanya obat-obat itu bisa diakses melalui puskesmas atau rumah sakit, dan itu harus rutin dikonsumsi supaya tidak jatuh ke morbiditas atau mortalitas. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung penderita HIV atau AIDS? Jadi kita memiliki stigma yang negatif terhadap ODA ya. Jadi orang dengan HIV AIDS itu biasanya dikucilkan di masyarakat, mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan ya. Sebenarnya kita sebagai orang-orang yang terdekat dengan orang-orang kita harusnya mengerti bahwa cara transmisi dari HIV itu bukan melalui sentuhan fisik biasa, tetapi ada beberapa metode di mana HIV itu bisa menular. Tadi seperti saya bilang ya, dari hubungan seksual atau dari injeksi. Jadi sepertinya kita harus memperlakukan ODA ini seperti kita memperlakukan orang yang biasa. Ya, jangan terlalu paranoid, jangan terlalu panik jika berdekatan akan kesentuhan dengan ODA selama kita ini sehat. Ya, jadi itu salah satu bentuk support kita, yaitu memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan orang-orang yang sehat. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana stigma sosial mempengaruhi pasien HIV, terutama di Indonesia? Stigma sosial di Indonesia kita masih belum open minded terhadap orang-orang ODA. Ya, jadi kita masih memiliki blok-blok pikiran, kita masih masyarakat kebanyakan masih minded ya. Dari yang saya lihat di lapangan bahwa ODA banyak dikucilkan, banyak mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, banyak mendapatkan diskriminatif ya. Dan dari situ kita sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kita harus ya seperti yang saya bilang sebelumnya, harus memberikan support ya, memperlakukan mereka seperti orang pada umumnya. Selanjutnya saya mau menanyakan tentang bagaimana cara mencegah penyakit HIV dan kesehatan. Yang pertama, apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah penularan HIV? Langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah penularan HIV adalah kita satu harus memastikan bahwa diri kita ini sehat sebelum kontak dengan penderita HIV. Kedua, kita karena HIV adalah penyakit yang kompleks mengenai imun dari penderita itu sendiri. Nah, makanya akan banyak penyakit yang bisa terjangkit ke penderita. Contohnya seperti TBC, seperti kandidiasis atau infeksi jamur ya. Jadi mungkin kita harus memakai alat pelindung diri, tapi alat pelindung diri yang minimal aja seperti masker ya. Atau kita bisa mencuci tangan kita sebelum kontak dengan penderita HIV supaya penderita HIV itu juga tidak terkontaminasi virus atau bakteri dari kita. Ya. Terus untuk hubungan seksual biasanya kan penderita HIV ada yang ketahuan setelah menikah ya, setelah menikah ketahuan oh sudah HIV stage ini. Nah, saya sarankan untuk tidak menularkan ke pasangannya, biasanya kita harus pakai pengaman saat berhubungan seksual. Karena kalian tahu nggak transmisinya dari hubungan seksual itu seperti apa? Tahu nggak? Belum tahu ya. Jadi transmisi dari hubungan seksual itu sebenarnya ada luka kecil atau mikrolesi di daerah permisi vagina atau penis ya. Nah itu nanti mikrolesi itu akan saling bersentuhan karena ada proses koitus atau proses intercourse hubungan seksual. Nah dari mikrolesi atau luka yang kecil itu tadi yang bersentuhan, mereka akan saling bertukar cairan ya. Jadi darah ketemu dengan darah, plasma ketemu dengan plasma, itulah yang menyebabkan penularannya. Kalau tidak ada mikrolesi gimana dok? Kalian kalau berhubungan seksual tidak ada mikrolesi sebenarnya mustahil, karena hubungan seksual itu adalah aktivitas dan melibatkan fisik ya. Jadi fisiknya saling terlibat dan di situ nanti akan biasanya terjadi gesekan-gesekan, bisa lecet, bisa ada luka-luka kecil itu yang menyebabkan penularan. Makanya kalau pasangan dengan HIV biasanya harus pakai pengaman, lumrahnya kondom ya. Ya, selanjutnya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang HIV atau AIDS khususnya di
Generasi muda tantangannya adalah kita harus mengedukasi diri kita sendiri dengan banyak literasi, ya. Jadi kita jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk melihat lingkungan sekitar kita, fenomena-fenomena apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, ya. Jadi problem dari generasi muda sekarang adalah mereka hanya membaca secuil-secuil dari sosial media tanpa mengetahui konteks utuhnya, ya. Jadi itu masih saya namakan miskin literasi. Miskin literasi yaitu kekurangan kita untuk membaca, kekurangan kita untuk mengedukasi diri kita sendiri untuk menambah wawasan. Jadi tetap kita harus baca, ya. Kita harus melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Juga berpikir kritis, ya. Kalau ada sesuatu yang tidak kita pahami, kita bisa tanya. Tapi tanyanya bukan ke Google, ya. Tanyanya baiknya ke orang yang berkompeten, memiliki ahli, memiliki keahlian dari bidang tersebut, gitu ya. Soalnya kalau kita tanya di Google, kadang Google pun memang ada jawaban-jawaban yang benar, tetapi kalau kapasitas kita masih belum mumpuni ke arah sana, kita akan menginterpretasikannya berbeda, gitu ya. Baik Dr. Hans, apakah ada pesan khusus yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat tentang HIV/AIDS? Oke, terutama dari generasi muda saya mau menyampaikan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa pergaulan di kalangan generasi muda sekarang ini sudah sangat bebas sekali. Itu pengaruh dari sosial media, pengaruh dari budaya-budaya yang sudah masuk ke dalam Indonesia sekarang ini. Dan saya tidak menutup mata bahwa free sex atau seks bebas itu adalah hal yang lumrah sekarang ini. Dan saya berpesan bahwa ada akibat atau ada dampak-dampak dari free sex atau seks bebas sendiri, ya. Saya menyoroti ke arah free sex dan seks bebas, dan dampaknya salah satunya yang paling berat adalah HIV, dan itu mungkin bagi sebagian orang adalah sesuatu yang ringan, padahal kalau sudah jatuh ke dalam stage AIDS itu sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang benar-benar menakutkan, mengerikan. Karena saya sendiri menangani pasien di ruang isolasi sampai meninggal. Saya menangani bukan satu dua orang, beberapa orang. Bahkan di usia muda banyak sekali yang sudah terjadi HIV/AIDS, ya. Bahkan sampai benar-benar badannya habis dan hadapan hidupnya hanya sisa beberapa bulan. Itu akibat dari pergaulan bebas yang mereka dapatkan sebelumnya, ya. Setelah itu saya juga mengimbau generasi muda jangan menggunakan narkoba, ya, jangan menggunakan drugs apalagi yang bentuk injeksi, jarumnya bergantian. Itu juga mempengaruhi faktor risiko dari